¿Y usted cree que Messi a eso lo está sufriendo? ¿Usted lo ve como que está sufriendo todo eso? Yo creo que sí, un poquito, ¿eh? El equipo de Paris Saint-Germain va a ser un equipo más de mercenarios, ¿no? De aquello de decir, bueno, jugadores con mucho nombre, que tienen, por ejemplo, ya a Neymar, que tienen a Mbappé, que tienen digamos, a Messi, que tienen a este, al otro, pero que quizás como conjunto. Oke guys, ulang coba. Ya teman-teman, itu merupakan interview eksklusif yang disampaikan oleh Carles Reksa, yang merupakan penemu bakat Lionel Messi pertama kali, dan dia yang membawa Lionel Messi ke Barcelona. Jadi for your information, bagi teman-teman yang mungkin baru menyukai Barcelona, menonton FC Barcelona, ataupun menyukai Lionel Messi, jadi secara singkatnya teman-teman, kolega dari Carles Reksa ini pada saat itu sebagai salah satu pencari bakat untuk Barcelona, teman-teman, diminta untuk pergi ke Argentina, ke Rosario, diminta oleh kolega, teman-teman, untuk mendatangi, untuk melihat, menonton Lionel Messi bermain. Singkatnya, Reksa pergi. Kemudian first impression dari Reksa, dia dalam hati ya teman-teman, dia katakan bahwa aku kira Messi ini sudah berusia 18 sampai dengan 20 tahun. Itu yang disampaikan oleh Reksa di interview eksklusifnya di The Sun, teman-teman. Kemudian membuat Reksa ini semakin ragu. Ragunya kenapa? Karena pada saat itu postur tubuh Messi tidak senormal di usianya. Tentunya ketika ingin mendatangi ataupun mendatangkan Lionel Messi ke Barcelona, perlu biaya tambahan untuk memperbaiki postur dari Lionel Messi secara perkembangan dengan suntikan hormon seperti yang kita ketahui selama ini, teman-teman. Untuk menepis keraguan tersebut dan masukan-masukan kolega-kolega daripada Carles Reksa ini, Reksa ingin melihat terlebih dahulu Messi ini bermain. Ternyata Messi pertama kali bermain langsung menghadapi pemain-pemain yang lebih dewasa daripada dia. Dia umurnya sekitar 12 ataupun 14 tahun, 13 tahun. Sekitaran itu dilihat oleh Carles Reksa menghadapi pemain-pemain yang sudah berusia 18 sampai 20 tahun. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Dan videonya gempar, teman-teman, dan sampai sekarang ada. Messi menampilkan suatu hal yang sangat impresif, yang harusnya di usianya belum mampu bermain seperti itu, tapi dia mampu bermain seperti itu. Dan ya, beberapa staf dari Barcelona masih ragu, tapi inilah dia ya, kejelian daripada Reksa ini langsung memutuskan secara singkatnya, teman-teman ya, di beberapa drama lainnya, langsung ingin mengikat Lionel Messi. Kemudian muncullah istilahnya kontrak di atas serbet, dan ini dia fotonya, teman-teman, bersama 3 orang. Ada di situ Josep Miguel, kemudian Horacio, kemudian ada Carles Reksa, teman-teman. Dan Reksa menyampaikan pada saat itu dia memiliki kemampuan abnormal. Semua naluri dia lahir untuk bermain sepak bola. Jadi ketika saya kembali, saya berkata kita harus merekrutnya. Anak itu berasal dari galaksi lain ataupun planet lain. Dan pada saat sekarang ini kan selalu kan Messi disebut pemain alien dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada sejak pertama kali Messi ingin direkrut oleh FC Barcelona. Itulah dia kenapa alien dari planet lain disebut. Inilah dia jawabannya. Oke, sampai situ clear ya teman-teman. Jadi Reksa ini melakukan wawancara eksklusif dengan salah satu radio, Super Deportiva. Jadi Super Deportiva ini ingin menggali, mencari informasi bagaimana kondisi Lionel Messi sekarang ini bersama PSG. Bahagiakah, senangkah, happy kah? Karena kalau kita lihat dari media, Messi bilang happy, suasana di Paris enak, bla 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 bla, dan ternyata ini gempar menjadi headline di berbagai macam media internasional, baik itu Spanyol, Inggris, Amerika Latin dan lain sebagainya. Disampaikan bahwa Messi sekarang ini yang kita tonton, karena Reksa ini memiliki hubungan yang dekat sama Lionel Messi sampai sekarang, Messi menderita di PSG, teman-teman. Itu yang disampaikan oleh Carles Reksa. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh dari 21 menit interview yang dilakukan, tapi aku ambil poin-poin pentingnya. Kita baca poin pertama.
Barcelona tanpa Messi Barcelona tanpa Messi sulit untuk menghasilkan hal seperti apa yang dilakukan Messi biasanya. Kalau kita bicara Messi tentunya Barcelona. Kalau kita bicara Barcelona tentunya Lionel Messi. Jadi kalau misalnya nggak ada Barcelona, Messi nggak seperti biasa. Dan kalau misalnya Messi nggak ada di Barcelona, Barcelona nggak seperti biasanya. Ini bukan bicara tentang Messi udah tua. Kalau misalnya Messi masih main di Barcelona, Messi centers dan lain sebagainya. Tapi ini dari sisi psikologisnya. Ternyata Messi menderita loh. Kalau kita lihat di lapangan permainan gitu, tapi nyatanya dia menderita. Kemudian ditambahkan tidak akan ada bandingannya dan tidak dapat diulang bahwa mereka memiliki pemain seperti Messi lagi. Itu yang disampaikan. Tidak mungkin untuk mencari pemain seperti Messi lagi. Fenomena kelas dunia seperti dia tidak akan mungkin. Mungkin 100, 200, 300 tahun lagi ya mungkin dapat ya. Tapi whatever kita nggak tahu. Barca dan Messi adalah pasangan yang spektakuler. Ini yang kita sebutkan tadi. Ada Messi dari Barca dan kalau kita sebut Messi Barca, kalau Barcelona adalah Messi pada saat itu teman-teman. Kemudian disampaikan oleh Reksa lagi, dia mengkritik habis-habisan permainan dari Pochettino. Dia pergi ke tim yang telah dibentuk berdasarkan uang, cek yang mereka mainkan untuk diri mereka sendiri, permainan individual. Sebaliknya Barcelona bermain untuk Messi. Messi di sini di Barcelona maksudnya teman-teman adalah lapisan gula pada kue, dan itu membuat sangat sulit Messi untuk menemukan tim yang memiliki hubungan seerat itu. Klub dan pemain, waktunya di Barcelona tidak akan pernah terulang lagi. Kemudian terkait tentang situasi Lionel Messi ditanya oleh presenter tersebut, bagaimana Messi di Paris di PSG? Reksa menjawab, Messi menderita di PSG. Ini adalah tim dengan orientasi uang, hanya dibayar tapi tidak akan menghasilkan permainan yang indah. Mereka tidak memainkan sepak bola yang indah atau spektakuler atau sebagai sebuah tim. Mereka menang karena suatu hari Neymar bermain bagus, suatu hari Messi bermain bagus, suatu hari Mbappe bermain bagus, dan mereka memecahkan kebuntuan karena individualistis. Tetapi sebagai sebuah tim mereka tidak ditentukan oleh permainan ataupun sistem. Terkait tentang masa depan, Messi wajib kembali ke Barcelona apapun yang dia inginkan. Saya ingin dia tetap tinggal di Barcelona. Kehidupan sepak bolanya harus berakhir di Barcelona. Ini pro kontra ya, ada yang nggak setuju, ada yang tidak, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Tapi kita nggak bicara tentang konteks itunya, pasti ada pro kontra. Kita bicara dari mental psikologis dari Messi pada saat ini di PSG. Kemudian ditambahkan lagi, kebenaran kepergian Messi belum diketahui dan pasti akan diketahui seiring waktu. Saya ingin dia pensiun di Barcelona. Seorang pria yang lahir di sini, saya ingin dia pensiun, bermain dengan serius, benar-benar di sini. Itu yang disampaikan oleh Carles Reksa. Ini yang aku sampaikan berkali-kali ya teman-teman ya, bahwa misteri kepergian Messi dari Barcelona ini sekarang tidak akan secara konkret, secara belak-belakan dibongkar. Kenapa? Karena Laporta masih menjadi presiden FC Barcelona, ada ikatan profesional di atas itu semua. Beberapa direksi yang menangani kepergian Messi pada saat itu masih ada di Barcelona, dan Messi juga masih bermain di PSG. Jadi kapan terbongkarnya? Terbongkarnya ketika mereka ini sudah tidak ada di lini-lini tersebut. Ya, mungkin sederhana gini. Kan banyak tuh legenda-legenda sepak bola, pelatih-pelatih sepak bola ketika dia sudah tidak melatih ataupun bermain sepak bola teman-teman, dia melakukan interview eksklusif, kemudian pada saat itu ditanya ataupun dia membuat dokumenter ataupun dia membuat buku, disitulah dia membongkar apa yang sebenarnya terjadi di suatu momen yang krusial, viral pada saat itu. Kalau sekarang nggak mungkin. Kapan ditahuinya? Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, whatever, kita nggak tahu kapan, tapi itu seiringnya waktu akan terbongkar. Itulah dia beberapa petikan disampaikan oleh Carles Reksa, bargaining point-nya bahwa Messi saat ini menderita di PSG. Apakah itu spekulasi? Nah, tentunya ini pertanyaan ditanyakan oleh Super Deportivo ini karena Reksa memiliki hubungan dekat dengan Messi. Reksa yang membawa Messi dari Argentina ke Barcelona atas persetujuannya salah satunya teman-teman. Dan atas andil peran tersebutlah mengapa Super Deportivo mengajak interview Lionel Messi. Oke, Messi menderita, PSG memiliki sistem, PSG bermain individual.
Dan salah satu yang menarik sih pernyataannya teman-teman, hari ini Neymar bagus, Neymar yang menentukan. Hari ini Messi bagus, Messi yang menentukan. Hari ini Mbappe bagus, Mbappe yang menentukan. Dan itu aku saksikan ketika menghadapi beberapa tim beberapa tim ketika PSG bermain di Ligue 1 dan di beberapa turnamen yang dia ikuti, terlalu individualistis. Kemudian ada salah satu kerabat dari Neymar teman-teman yang menyampaikan di podcast Fenomeno tentang Messi juga, bahwa di tahun 2020 dia ingin kembali sebenarnya ke FC Barcelona, tapi sudah berusaha dia tapi tidak bisa terrealisasi, dan dia pada akhirnya membawa Messi ke PSG. Namun kita bukan bicara tentang itunya, kita bicara tentang ini. Tenho muita vontade de jogar nos Estados Unidos, isso eu tenho vontade. Por que os Estados Unidos? Porque Estados Unidos, primeiro que o campeonato lá é curto, então você tem uns 3, 4 meses de férias, então aí tá bem. Nah, di situ Neymar mengatakan bahwa dia ingin bermain di Liga Amerika Serikat cepat di akhir-akhir usianya teman-teman. Dengan alasan di Amerika Serikat dari sisi kompetitif, jadwal dan lain sebagainya tidak banyak, hanya 3-4 bulan sisanya dia bisa berlibur. Ini menjadi dilema teman-teman. Kenapa? Karena dia masih berusia seperti itu, masih usia emasnya lah ya teman-teman ya, tapi orientasi sudah ingin liburan. Jadi dibanding-bandingkan di media sosial ya teman-teman dengan Lionel Messi, dengan Cristiano Ronaldo yang di usia yang udah senior teman-teman, tapi dia menjaga fisiknya, sedangkan Neymar masih orientasi sudah ingin istirahat, libur-liburan, tidak ingin memiliki jiwa kompetitif di level yang tinggi, terus bermain. Ini cukup menarik, dan Neymar ketawa di sebelah Ronaldo botak. Dan iya, itu menjadi antitesis ya teman-teman, sebab Ronaldo juga tidak menjaga kebugarannya sehingga dia tidak konsisten. Kemudian dibanding-bandingkan dengan akan muncul the next Ronaldo lainnya dari sisi menjaga sisi kebugaran, yaitu Neymar. Oke, dari dua topik ini bagaimana menurut kalian? Messi dan Neymar? Komen di bawah. Bye.